Nurul TV. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita hari ini akan bincang-bincang nih terkait sejarah ya Ustaz ya. Karena kalau kita buka-buka Al-Qur'an Ustaz kan juga sering ngisi kajian tentang Al-Qur'an nih. Kalau kita buka-buka ternyata di Al-Qur'an tuh banyak banget tentang sejarah Ustaz ya. Nah, jadi kita tuh pengen mengupas hal itu. Barangkali ada pesan tersirat yang Allah tuh pengen sampaikan kepada kita. Mengapa isi Al-Qur'an tuh banyak banget sejarahnya. Mungkin ada hikmah-hikmah yang kita tuh nggak dapat secara langsung gitu. Nah, maka kita akan mengajak para pemirsa sekalian untuk menggali sejarah dan apa yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita masing-masing seperti itu Ustaz. Nah, jadi pemirsa sekalian, ini kita akan bincang sama Ustaz Haidri Masyur yang sudah hadir bersama kita. Dan mungkin kalau tadi sempat saya singgung di awal, karena Ustaz sharing ngisi tentang kajian Al-Quran, lalu kita kaitkan dengan sejarah. Nah, bagaimana nih Ustaz melihat banyaknya sejarah di dalam Al-Quran Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Wasril, Al-Quran itu hampir 80% 80% ya? bahasanya adalah bahasa kesan. Maksudnya 80% isinya adalah kisah-kisah. Ya, artinya sangat besar porsi Allah menyampaikan pesan itu melalui kisah, gitu kan? Kenapa? Karena memang kalau kita pelajari dengan mempelajari kisah itu, banyak hal kita bisa ambil manfaatnya dan itu lebih mudah untuk dicerna dan lebih kuat dalam ingatan kita, gitu ya. Kalau sebuah pesan itu disampaikan dalam bentuknya kisah. Bentuk kisah. Karena kenapa? Kalau kita lihat kisah itu, ya, kita jadi memahami konteks ya sesuatu itu seperti apa, lalu apa keberhasilan orang-orang terdahulu, apa kesalahan mereka. Kalau keberhasilannya berarti itu patut kita contoh, kalau kesalahannya berarti harus kita hindari, jangan sampai kita lakukan, gitu kan. Lalu apa yang mau kita lakukan ke depan gitu. Jadi sejarah sebetulnya cermin dia. Ibarat kita berdiri di depan cermin dengan melihat sejarah itu, maka kita memahami secara utuh ya. Kita ini sebetulnya siapa? Dulunya dari mana? Ya, dari mana, seperti apa ke depan itu. Dan dengan memahami sejarah itu akan membentuk identitas, akan membentuk jati diri. Dan jati diri itulah yang kemudian akan mempengaruhi setiap orang, siapapun, di dalam bersikap, di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil langkah-langkah besar itu. Nah, mungkin bisa berikan contoh ini menarik nih. Bisa membentuk identitas. Ini nih gimana nih? Karena kalau kita buka-buka nih di media sosial, anak-anak Gen Z sekarang tuh banyak yang krisis identitas. Nah, ini Ustaz sebutkan itu, ini menarik nih. Kira-kira gimana nih contoh aplikasiannya gitu? Kita ambil contoh konteks kejambian saja. Oke, siap. Ya, pertama konteks kejambian dulu. Iya. Dulu ketika kita kecil-kecil, kalau kita jalan keluar provinsi, kita keluar dari Jambi, kita bertemu silaturahmi dengan keluarga kita, gitu kan. Kalau ditanya, kamu dari mana, ke teman-teman gitu ya. Iya. Kalau kita bilang dari Jambi, gitu. Iya. Langsung kemudian asosiasinya langsung ke suku anak dalam, kubu gitu ya. Artinya apa? Orang lebih mengenal kita ini suku anak dalam, orang lebih mengenal Jambi itu kubunya gitu, sehingga kemudian orang memandang kita juga, oh ini suku anak dalam nih, orang pedalaman. Iya, pedalaman dianggap ya. Kubu nih yang dari cara berpakaiannya saja seperti itu gitu, sehingga kemudian setiap disebut nama Jambi, maka kemudian maaf, ke bawah persepsi orang, tidak menengah, tidak ke atas gitu. Artinya beda kalau kita bilang kita orang Jakarta, beda ya saya. Iya, betul. Padahal Jambi punya
sejarah besar gitu kan. Kenapa orang tidak tahu Candi Muara Jambi yang luasnya saja berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan luasan Borobudur. Jumlah candinya juga berpuluh-puluh ya, lebih dari 100 gitu kan yang sudah dipugar gitu kan. Bahkan disebut kawasan tertinggi se-Asia Tenggara. Betul. Belum lagi kita mengenal Sultan Taha. Kita kan tahunya maaf Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura, atau dari Aceh, ya Teguh Umar, sebagainya. Beliau itu hebat-hebat semua, tapi kita juga punya tokoh hebat, namanya Sultan Taha Saifuddin. Ya, Sultan Taha itu melakukan perjuangan, berjuang melawan Belanda itu dari tahun 1855. Ya, beliau diangkat jadi sultan. 1856 beliau membatalkan semua perjanjian-perjanjian dengan Belanda yang merugikan rakyat Jambi. Lalu beliau baru wafat dalam perjuangannya, ya mati syahid 1904. Artinya 50 tahun perjuangan beliau mengangkat senjata gerilya masuk keluar hutan gitu kan. 50 tahun. Nah, kalau kita baca perang Jawa 5 tahun, perang Imam Bonjol berapa tahun, perang Aceh berapa tahun. Terlama di Sumatera. Artinya kan ini menggambarkan sultan itu lelaki yang gigih, konsisten, teguh pendirian, dan strateginya juga sangat luar biasa. Bagaimana dia membangun hubungan dengan Amerika, orang-orang Amerika untuk membeli senjata, bagaimana dia membangun hubungan dengan Inggris untuk keperluan lain-lain. Jadi juga dengan Turki. Ini kan udah kebayang tuh. Sultan ternyata hubungan lintas negara ya luar biasa. Lagi muda dia belajar di Aceh. Di Aceh beliau kemudian dapat gelar Saifuddinnya saja itu pemberian dari orang Aceh, Sultan itu kan. Lalu juga misalnya beliau bertemu di Sungai Dareh dengan si Singamangaraja. Dalam catatan sejarah ada ini. Dan di sana mereka bersepakat untuk melakukan perjuangan membela, menyelamatkan tanah air masing-masing, ya kan, dari penjajahan Belanda sampai titik darah penghabisan gitu. Nah, yang begini-begini kan kita nggak tahu. Anak-anak muda kita jangan-jangan nggak tahu gitu. Sehingga akhirnya yang ada dalam persepsi saya, mereka ya kita nih orang yang nggak punya sejarah, nggak punya kebanggaan gitu. Orang yang datang dengan tidak punya kebanggaan, orang yang datang dengan rendah diri, orang yang datang dengan tidak punya apa-apa, itu berbeda loh dengan orang yang datang bahwa saya dari punya dari daerah A dengan kebanggaan ini, dengan prestasi besar. Jadi datang tuh dengan membusungkan dada lah setidaknya. Jadi sekali lagi sejarah ini sangat penting sebagai bagian untuk membentuk kepribadian, ya, dan juga menentukan cara pandang seseorang, cara sikap seseorang, cara berbuat seseorang, sehingga berhasil atau tidaknya dia sangat dipengaruhi juga oleh pemahaman dia terhadap sejarah. Makanya Al-Quran bilang laqad kana lakum fi qasasihim ibratil liulil albab. Sungguh kata Allah fi qasasihim, pada kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu ada ibrah itu pelajaran, pengajaran gitu kan, cermin bagi orang-orang yang ulul albab, bagi orang-orang yang berpikir gitu. Nah, Allah yang bilang bahwa ada pelajaran penting, ada hal-hal penting dalam sejarah itu. Lah kalau Allah yang bilang, masa kita nggak percaya sih? Betul. Nah, sedihnya kita hari ini pelajaran sejarah ditinggalkan ya saya. Cerita sejarah cuman cerita yang lebih kepada menguasai, menaklukkan, menundukkan, tahun-tahun cerita tahun-tahun, tidak pada cerita yang bagaimana kehebatan orang-orang terdahulu. Gitu, luar biasa ya. Jadi sangat besar ya pengaruh sejarah ya, kalau seandainya memang kita tahu ya kan sejarah itu, dan kita buka juga sejarah bagaimana Muhammad Al-Fatih mau menaklukkan Konstantinopel kan, karena ustadznya itu menghubungkan kamu loh pemimpin yang terbaik itu kan. Akhirnya itu tertanam di dalam dirinya, dan itu menjadi salah satu motivasi terbesar untuk dia mau masuk ke Konstantinopel ya. Luar biasa. Jadi saya baca itu Bang Masril, hampir setiap hari guru Muhammad Al-Fatih itu mengajak Al-Fatih berdiri di pantai, lalu dia tunjuk Konstantinopel di seberang itu gitu.
Lalu dia bacakan hadis, penakluk Konstantinopel adalah raja terbaik dan pasukan terbaik yang dikatakan oleh Nabi gitu. Dan itu setiap hari, setiap pagi selalu diajak oleh gurunya, penakluk Konstantinopel adalah raja terbaik, pemimpin terbaik dan pasukan kaum muslimin terbaik gitu. Sehingga kemudian terbentuk dalam pikiran dia, kalau saya mau menaklukkan Konstantinopel berarti saya harus memiliki kemampuan agar saya harus menjadi yang terbaik. Artinya harus lebih dari yang lain-lain. Iya, gitu kan? Karena dia terbaik ya, gitu terbaik. Kan. Dan itu kemudian dia lakukan. Dia bisa sekian bahasa. Bahasa banyak ya. Dengan bahasa itu dia bisa berhubungan dengan tidak hanya dengan orang Eropa Barat, tapi bahkan dengan orang Eropa Timur gitu ya. Bahkan juga dengan orang Arab, dan kemampuan itu yang bikin dia kemudian di umur 21 tahun. Iya, udah 1 tahun ya, saya 33. Telat nih. Insyaallah. Kita 21 baru mulai, masih sibuk-sibuk. Selesai kuliah ya. Dia 21 tahun sudah berhasil menaklukkan Konstantinopel, berhasil membuat 70 kapal menyeberangi bukit dalam tempo waktu 1 malam. Kan kisah yang paling keren dari kisah romantika perjuangan yang paling keren itu bagaimana Muhammad Al-Fatih menyeberangkan kapal dari bukit ya. Iya, tidak lewat sungai, tapi naik ke bukit, bukan di jalan datar, naik ke bukit 70 kapal dalam 1 malam gitu. Masyaallah. Dan kalau kita ketemu Bang Masril dengan orang-orang Turki di luar, kita lihat mereka orang-orang yang sangat percaya diri. Kita lihat. Karena ya tadi mereka memahami sejarahnya gitu. Jadi kalau mereka ditanya where are you come from? I'm Turki gitu. Iya, bangga banget ya. Iya, mereka sangat bangga dengan min aina anta, ana Turki gitu kan. Mereka sangat bangga, dan dari cara berjalannya saja kelihatan gitu kan. Artinya mereka orang-orang yang bangga dengan memiliki kepercayaan diri yang tinggi kan. Mereka tahu sejarah bahwa mereka dulu adalah pemimpin di dunia ini bersama kepemimpinan Turki Utsmaniyah gitu ya. Mereka juga kemudian mereka yakin betul mereka raja Eropa saat itu gitu kan, penguasa Eropa dan bahkan penguasa dunia, dan itu kelihatan dari cara mereka berjalan, cara mereka bicara, cara mereka bersikap gitu. Pede gitu. Bahkan kita kan juga sering ya diceritakan ya, kita tuh Indonesia tuh dijajah 350 tahun gitu. Padahal narasi yang lebih heroik itu kan 350 tahun Indonesia tuh berjuang, kan lebih heroik ya narasinya kan. Tapi karena sejarah yang dicantolkan kepada kita seperti itu, akhirnya kita tuh kayak rendah seperti itu kan. Nah, Ustaz, kan Allah udah memberikan banyak sejarah nih di Al-Quran seperti itu kan, dan juga sirah-sirah nabawiyah tuh udah banyak gitu. Tapi masalahnya kan generasi kita nih banyak yang literasi juga rendah ya, 0,001 indeks baca kita gitu kan. Nah, kira-kira mengapa ya tidak mengarah ke sana gitu? Apakah kita tuh terjebak di kajian-kajian yang membuat kita tuh nggak semangat, atau kira-kira di mana nih letak kesalahannya sehingga kok kita tuh belum bergerak dari sejarah itu? Nah, itu kenapa kira-kira tuh? Kenapa kita tuh nggak menonjolkan sejarah itu? Banyak faktor ya. Iya. Banyak faktor. Ada sebab dari luar, ada juga sebab dari dalam. Maksudnya faktor-faktor eksternal dari luar kita sendiri, dan juga ada faktor internal kita. Kalau kita mau jujur, memang kita masih memakai produk-produk kurikulum, produk pembelajaran dari peninggalan Belanda. Ya, setidaknya ada peninggalan Belanda. Sehingga begitu bahasanya itu, Bang Mas. Kita dijajah 350 tahun. Bukannya kita berjuang selama 350 tahun mempertahankan tanah kita. 350 tahun gitu kan. Ya kayak Sultan Tahala. 50 tahun, kebayang nggak? Iya, 50 tahun. Lumayan. Mulai dari kota Jambi, lalu pindah lagi kabupaten-kabupaten ke Tembesi, dari Tembesi kemudian jalan lagi ke Tanah Garo gitu kan. Dari Tanah Garo beliau kemudian mengorganisir perlawanan itu. Wah, waktu itu belum ada internet ya. Harusnya heroik ya gitu. Keren ya. Jadi sekali lagi itu faktor. Kalau dari faktor eksternal, memang ada pihak-pihak yang tidak menginginkan negara kita ini untuk maju. Ya kan? Dengan sangat strategisnya Indonesia, ya. Dia berada di pusat perlintasan dunia. Ya kan, dari sisi lalu lintas Selat Malaka.
lalu juga dari sisi jumlah pulau yang sangat banyak, keunggulan sumber daya alamnya gitu kan. Kalau ini sampai maju, ada orang lain yang kan nanti akan rugi ya. Tidak senang lah intinya, ada pihak lain. betul. Sehingga kemudian salah satu caranya adalah harus menjauhkan orang Indonesia ataupun kaum muslimin dari sejarahnya. Wah, Ya kan? ngeri. Ya, untuk memisahkan dia dengan pendahulunya, untuk memisahkan dia dengan generasi pendahulu agar dia tidak punya jati diri gitu kan. Agar dia tidak punya jati diri. Dan itu yang bikin kita hari ini harus berusaha keras mengembalikan itu ya. Apalagi sempat ada pembicaraan dalam kurikulum sekolah, pelajaran sejarah itu semakin dimarginalisasi gitu kan ya. Iya. Nah, semakin dikurangi jam, lalu cara pengajaran di sekolah juga terlalu letterluck, sangat Kaku ya. kaku, ikut buku banget sementara realitas di lapangan itu seolah-olah memisahkan antara pelajaran di sekolah dengan kehidupan di luar gitu kan. Betul. Dan ini yang kemudian membuat anak-anak sekolah tapi nilai tinggi tetapi tidak gagap ketika dilepas ke masyarakat. Bahkan selevel sarjana saja betul. ketika mereka keluar dari kampus tetap gagap menghadapi lingkungannya gitu. Salah satunya karena mereka tidak memahami konteks kekinian gitu. Di satu sisi kita juga ada faktor internalnya kan ya. Misal proses pembelajaran kita itu ternyata prioritasnya itu tidak tepat. Memang bukan tidak tepat, kurang proporsional. Maaf, saya perbaiki. Prioritas pembelajaran kita itu tidak proporsional, belum proporsional. Kita lebih menekankan pembelajaran, kalau kita lihat buku ini ya, satu lebih kepada penekan. Kalau dalam sekolah-sekolah di pesantren-pesantren, sekolah-sekolah Islam terdahulu lah ya, kita lebih banyak bercerita tentang akidah, tapi akidah itu larinya nanti ke filsafat. Cerita tentang fikih gitu kan, larinya ke halal haram, larinya ke khilafiyah, karena dia cuma cerita ibadah, toharoh, sholat, puasa gitu. Cerita ibadah seolah-olah itu ya hanya yang seperti itu gitu kan. Padahal banyak ibadah lain. Betul. Tentang kesabaran, tentang perjuangan, tentang bergerak cepat, tentang kepedulian, itu kan juga sebetulnya masuk gitu ya. Dari sisi akhlak juga gitu, orientasinya akhirnya jadi tasawuf gitu kan. Jadi kita tidak bisa, memang hari ini nggak bisa sepenuhnya juga menyalahkan itu, dan memang harus ada langkah-langkah perbaikan. Kalau kita ingin agar anak-anak Islam, anak-anak Indonesia, anak-anak Jambi wabil khususnya, anak-anak muda kita, anak Jambi, mereka menjadi anak-anak yang penuh percaya diri, mereka menjadi anak-anak yang punya identitas, paham siapa diri mereka karena mereka memahami sejarahnya gitu. Maka mau tidak mau, dan saya pikir ini menjadi sebuah keharusan, anak-anak muda kita, pelajar kita harus belajar, harus paham sejarahnya gitu. Dan lebih spesifik lagi emang ya gurunya juga harus karena ya kuat tadi pemahaman sejarahnya. Minat sejarah itu kan kurang lah ya, karena mungkin dianggap suntuk ya saya. Dianggap suntuk. Kita pengen mendekatkan mereka ke sejarah, ya mereka udah nolak dulu ke sejarah, yang lebih ke mereka tuh gimana. Karena pelajaran sejarah pendekatannya pendekatan hafalan. Nah itu peristiwa ini terjadi tahun berapa, tokohnya bagaimana, yang terjadi gitu kan. Bukan pendekatan substansi yang menceritakan seperti apa kondisi yang ada dalam sebuah peristiwa itu gitu kan. Kalau tokoh ini seperti apa dia karakternya, apa sebuah peristiwa terjadi, lalu bagaimana kemudian cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada gitu kan. Nah yang begitu kan kurang dikulik, kurang diangkat ya. Pendekatannya, saya sampai sekarang masih ingat lah kalau kapan perang Jawa, kapan perang Diponegoro, kapan perang Imam Bonjol, perang Padri itu gitu kan. Kenapa? Karena emang yang ada dalam pikiran ya hafalan demi hafalan, ujiannya juga ujian pilihan berganda. Tahun berapakah ya? Tidak esai gitu ya. Allah. Berarti
sejarah ini penting sebenarnya, tinggal pengemasannya yang mungkin agak belum menemukan formula ya. Kita untungnya di Nurul Ilmi kan ada kayak majelis pagi, kemudian ada namanya BPI. Disitulah kita bisa memasukkan nilai-nilai sejarah itu secara yang seperti tadi kan, kita ambil pelajarannya. Bukan dalam hal konteks kita pelajari ini besok ujian, hafal ya, nggak seperti itu. Maka perlu ada pendekatan sejarah di situ. Nah sekarang bagaimana dengan masyarakat umum? Kayak orang tua, wali murid kan udah kerja nih. Mereka udah nggak belajar sejarah lagi gitu kan. Nah maka ini nih pasti agak sulit juga nih untuk mereka mendapatkan sejarah gitu kan. Nah jadi ini kan perlulah kita bangun ya giroh untuk bagaimana sejarahnya harus melek sejarah loh. Bahkan si Soekarno kan aja mengatakan jas merah kan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah itu konteksnya dengan kehidupan kita yang sekarang nih. Kalimat itu kira-kira bagaimana tuh relate-nya Tad? Dengan kita selalu mengingat sejarah, iya, maka tadi yang saya bilang dia jadi refleksi buat kita, iya, gitu kan? Kita jadi punya cermin, kita tahu apa yang terjadi di masa lalu, kita tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Karena di dunia ini kan sebetulnya peristiwa itu akan selalu berulang, kejadian akan selalu berulang. Iya. Yang membedakan hanya tempat dan waktunya saja. Kalau kita lihat kisah-kisah orang terdahulu sampai sekarang ya kurang lebih sama dinamikanya gitu kan. Iya. Nah, itu mungkin salah satu substansi yang disampaikan oleh Bung Karno bahwa kita nggak boleh melupakan sejarah gitu, karena dengan sejarah itu kita bisa bersikap secara tepat, secara proporsional, kita bisa mengambil keputusan-keputusan itu memang juga secara baik gitu. Dan sejujurnya saya justru mau belajar sama Bang Matri. Karena kok udah bisa sih nulis buku sejarah nih. Apa cerita dong gimana? Iya betul. Jadi emang itu Ustaz, karena melihat kondisi di mana anak-anak muda tuh ketika ditanya siapa sahabat Nabi yang kalian kenal itu banyak yang kenal. Paling kan cuma kenal ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang kebanyakan mereka kenal gitu. Maka perlu ada metode pendekatan mereka, penulisan sejarah itu harus menurut Anda lebih ke apa ya, direvisi gimana ya, lebih kekinian gitu loh. Kalau kita buka buku sejarah, kan Ustaz juga punya koleksi buku sejarah banyak. Kalau kita buka sejarah Islam itu kan di awal itu sudah mulai membosankan. Nasab, kemudian kenapa di masjid di Mekah, itu Isra Nabiyah kan. Nah maka, saya pikir mungkin di sini nih penyebabnya. Anak-anak zaman sekarang tuh lebih ke to the point, Ustaz. To the point, nggak mau lama-lama. Bahkan video-video yang sering ditonton itu bukan lagi video YouTube hanya, tapi video short gitu kan. Nah, berarti mereka tuh suka yang seperti ini. Nah, kalau setelah mereka membaca buku itu jadi penasaran, harapannya dia bisa menggali lebih jauh. Betul. Nah, makanya seperti ini, dan makanya kita juga nih mulai podcast kali ini ya. Insya Allah kalau kita bisa berkesinambungan kan, kita akan mengupas tentang sejarah Nabawiyah nih. Betul. Karena ini Ustaz, ada yang mengatakan nih, sejarah Nabawiyah itu kan sejarah Nabi, di masa Nabi, nggak relevan dengan era sekarang. Nah itu gimana tuh Ustaz menanggapi hal itu? Karena dianggap nggak relevan. Iya. Justru tadi Al-Quran, ini pertama saya bicara dari konteks Al-Quran dulu. Al-Quran memberitahu bahwa pada diri Nabi Muhammad SAW itu terdapat suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Allah yang bilang. Artinya nih, dan Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak tepat. Allah sudah bilang bahwa pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik. Artinya apa? Kalau kita ingin mencari contoh, maka contohlah Nabi gitu. Itu secara dalil lah ya. Secara faktual, memang Muhammad SAW itu orang hebat. Memang orang hebat, ya kan? Dan mungkin kita jauh sekali dari sisi pembangunan kemampuan, skill, kompetensi yang beliau dapatkan dibanding dengan kita. Jangankan beliau sudah menerima wahyu, sebelum menerima wahyu saja Nabi Muhammad itu sudah hebat sekali gitu kan. Betul. Saya mempelajari misalnya psikologi sejarah Nabi SAW itu. Umur 2-4 tahun beliau tinggal bersama ibu susuannya, Halimatus Sa'diyah. Beliau dapatkan air susu yang bagus, dapat lingkungan yang bersih jauh dari polusi di Bani Sa'ad itu.
Bani Sa'ad itu juga dikenal sebagai suku dengan tingkat sastra terbaik di Jazirah Arab saat itu. Artinya Muhammad kecil di umur 2 sampai 4 tahun dia sudah dapat lingkungan yang sehat sehingga kemudian paru-parunya semuanya sehat, kemudian air susunya juga cukup. Halimah juga punya banyak hewan ternak, dari situ dia minum susu terbaik, susu kambing. Bahasanya juga bagus. Kemampuan seorang anak berbahasa itu akan mempengaruhi nanti ke depan bagaimana dia kemudian mengkomparasikan, ya, melakukan perbandingan, melakukan segala macam kemampuan berpikir itu diawali dari kemampuan berbahasa yang baik gitu. Di umur 4 tahun dia udah dapat itu. Di umur 4 sampai 6 tahun dia balik kepada ibunya, sejarah bilang dia dapat kasih sayang yang luar biasa walaupun hanya 2 tahun tuh. Tapi kualitas kasih sayangnya luar biasa gitu. Umur 6 tahun sampai 8 tahun dia tinggal sama kakeknya pemimpin. Dan dia lagi kecil sering sekali diajak oleh kakeknya itu hadir dalam rapat-rapat orang besar. Sampai dalam psikologi itu dikatakan, psikologi Islam nih ya, Muhammad kecil itu di umur 6 sampai 8 tahun dia sudah dapat pendidikan kepemimpinan. Umur 8 tahun sampai 12 tahun beliau jadi pedagang ya. Belum. Oh, ini penggembala. Penggembala. Iya. Artinya di umur 8 tahun dia sudah belajar sampai 12 tahun, 4 tahun tuh, 8 semester tuh. Iya juga. Sudah belajar kesabaran karena yang diurus adalah makhluk yang tidak punya akal. Dan yang diurus juga banyak, gitu kan. Belajar tentang tanggung jawab, kesabaran, gitu kan, keuletan. Plus juga sudah mulai sedikit belajar tentang ekonomi karena dengan bekerja itu dia dapat upah. Dalam psikologi Islam dikatakan 8 sampai 12 tahun Nabi dapat pendidikan ekonomi. Umur 12 sampai 15 tahun Nabi mulai ikut pamannya berdagang ke luar negeri. Keluar negeri nih. Umur 12, jadi saat kita 12 tahun masih mandi di sungai, masih main di sawah, masih main kelereng gitu kan. Nabi kita sudah jalan ke luar negeri. Sampai umur 15 tahun. Artinya beliau dapat pengalaman global, beliau kenal dunia luar, beliau tahu dunia yang luas itu, sehingga wawasannya terbuka, beliau mengenal ilmu falak, dia tahu tentang perbedaan valuta, kurs mata uang, ya. Beliau tahu watak-watak orang dari berbagai daerah gitu. Di umur 12 sampai 15 tahun dia dapat pengalaman global. Umur 15 sampai 19 tahun terjadi perang di Mekah, beliau terlibat di dalam pertempuran itu, beliau dapat pengalaman militer. Umur 20 tahun terjadi perdamaian, beliau dikatakan terlibat dalam Hilful Fudul itu. Beliau dapat pengalaman diplomasi. Umur 21 sampai 25 beliau Mekah sudah aman, beliau berpikir untuk hidup mandiri, mencukupi seluruh kebutuhan sendiri, maka beliau bekerja. Dan yang menarik ternyata beliau jadi manajer. Selama bekerja pada seorang konglomerat besar di Mekah namanya Khadijah. Ya, Khadijah binti Khuwailid. Beliau kemudian jadi manajernya selama umur 21 sampai 25 ini. Sekali jalan beliau minimal dapat keuntungan 2 onta. Zaman itu kalau kita kurskan 2 onta itu mungkin bangsa 100 sampai 120 juta ya. Sangat besar gajinya. Itu baru gaji utamanya, belum bonus dan lainnya. Coba bayangkan, dia sebelum mendapat wahyu sudah punya pengalaman kepemimpinan, pengalaman ekonomi, pengalaman global, pengalaman militer, pengalaman diplomasi, dan pengalaman sebagai seorang manajer yang profesional. Artinya ada tumpukan skill, kalau bahasa kini sekarang itu kompetensinya dari berbagai disiplin ilmu, gitu kan, dan dia praktek langsung gitu. Emang ada anak sekarang umur 25 tahun yang sudah punya uang banyak, udah beli mobil sendiri dari hasil keringat sendiri gitu. Nah, itu Muhammad. Jadi secara personal saja, secara faktual, ternyata beliau orang hebat gitu kan. Cuma sayangnya anak-anak kita, generasi muda kita kalau disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disebut nama Nabi Muhammad, yang ada dalam kepalanya apa? Laki-laki pakai sorban, bawa tasbih, gitu. Salah ya. Di masjid, khutbah, ceramah, cuma itu yang ada dalam bayangannya. Padahal dia tidak seperti itu. Kan ya. Itu baru cerita Nabi kita belum mendapat wahyu. Sampai umur 25. Belum lagi nanti perjalanan beliau bersama Khadijah dari 25 sampai 40. Di mana perjalanan itu terjadi pengokohan ekonomi keluarganya dan juga pengokohan dia, status sosial dia di tengah masyarakat, sehingga diberi gelar Al-Amin itu.
Saya membaca dalam salah satu buku, jadi ada disertasi dari salah satu universitas di Timur Tengah itu, dikatakan harta kekayaan Khadijah itu hampir setara dengan APBD Jambi 1 tahun, 2 tahun. Oh gitu ya. Di atas 6 triliun kekayaannya itu. Kalau pakai hitung-hitungan hari ini. Iya. Artinya kan dari umur 25 sampai 40 itu mereka betul-betul itu kemampuan pergerakan ekonomi keluarga ini dahsyat sekali, dan itu Muhammad yang jadi pilotnya gitu kan, Nabi kita SAW. Belum lagi secara sosial kemudian dia dipercaya oleh seluruh masyarakat Mekah, sampai-sampai ketika banjir Mekah dan semua orang bingung siapa yang mau renovasi Ka'bah, siapa yang akan meletakkan Hajarul Aswad, itu kan yang terpilih beliau karena adil gitu. Jadi ini lelaki yang belum mendapatkan wahyu. Artinya memang bukan Rasul nih, kita belum cerita Nabi kita sebagai seorang Nabi dan Rasul, kita bercerita dia sebagai manusia biasa, individu. Manusia ya, betul. Nah, kan kita jarang tuh merencanakan. Padahal Allah bilang tuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik. Tapi banyak di antara kita yang nggak mengambil pelajaran, tidak mencontoh. Mungkin termasuk kita juga hari ini belum sempurna mencontoh Nabi SAW, gitu kan? Sehingga kemudian kita mengabaikan, oh pokoknya urusan pendidikan nih, urusan sekolah lah. Kita orang tua tahunya anak saya jadi keluar dari sekolah ini jadi anak baik, jadi anak pintar, bisa baca Quran, hafal Quran gitu. Sementara peran orang tua cuma ini duitnya, ini ongkos, ini makan, ada ya tidak ada yang putus lah ya. Ini kan sebenarnya ilmu parenting kan? Dan relevan loh. Relevan gitu kan? Sangat dan itu dari sejarah kita tahunya, betul. Gitu, dari sejarah. Bagaimana seorang Nabi Yusuf muda, ya kan, yang hidup di negeri orang, seorang diri, karena dia kan ceritanya dibuang masuk sumur, kemudian diambil oleh seorang pedagang, kemudian jadi budak. Dari umur 12 tahun dia sudah kemudian hidup di negeri orang, jadi budak, jadi pesuruh segala macam, tapi berhasil dia jadi menteri nanti ke depan. Itu kan cerita tentang bagaimana orang biasa-biasa saja bisa terangkat derajatnya gitu. Kita kan butuh cerita-cerita seperti itu ya. Masya Allah. Dan itu semua ada di sejarah tuh. Saya cerita nih balik. Kemarin saya cerita tentang Nabi Nuh di forum, satu forum. Orang cuma taunya Nabi Nuh, kapal besar, banjir besar, apalagi kalau cerita Nabi Nuh. Anaknya nggak selamat. Padahal dari Nabi Nuh itu salah satu pesan utama yang ingin Allah sampaikan ke kita itu kan tentang kok bisa dia konsisten dalam berusaha, ya, walaupun belum berhasil tetap terus berusaha sampai 950 tahun. Dahsyat. Kalau lihat hasilnya cuma 80 orang gitu kan. Terus kok bisa dia disebut Rasul hebat oleh Allah, ya, dalam Islam dia disebut Ulul Azmi. Artinya Rasul-Rasul terhebat. Ternyata ukuran hebat itu bukan hasil tok, tapi juga pada proses. Betul. Ketahanan beliau dalam menjalani proses sebagai seorang nabi itu 950 tahun, sabar, ulet, konsisten, teguh, tahan banting, tidak putus asa. Ya Allah, itu kan semua nilai-nilai yang sebetulnya kita butuhkan. Dan itu kita temukan dalam sejarah. Tadi pagi kami cerita Nabi Hud, misal Nabi Hud. Orang tahunya Nabi Hud, ya tahu nama aja, jangan-jangan. Betul. Padahal Nabi Hud itu nabi yang sangat berani. Karena umatnya itu kaum Ad. Kaum Ad itu rata-rata tingginya 30 sampai 40 meter gitu. Orang-orang besar, orang yang bisa membangun istana-istana di atas gunung, membangun tiang-tiang tinggi kalau dalam Al-Qur'an. Artinya mereka para teknokrat yang luar biasa hebat-hebat gitu kan, orang-orang yang sangat mengagumi mengagumi kekuatan fisik, sangat mengagumi hasil kreativitas usaha mereka gitu. Nabi Hud diutus kepada mereka. Nah kita kan nggak tahu. Ternyata Nabi Hud itu lelaki yang berani sekali dia. Dia berbicara dengan namanya saja Hud, lelaki yang tenang, lelaki yang hati-hati, lelaki yang penuh perhitungan di dalam berbuat, gitu kan. Dan dia berhadapan dengan orang-orang yang hebat-hebat sehingga kemudian
kalau dia mentalnya nggak kuat juga Ngedown juga, Pak. nggak bisa gitu kan. Dan Betul. bahkan beliau sampai ngomong dalam Al-Quran itu diabadikan itu. Fakiduni jami'an tsumma la tunzarun gitu. Jalankanlah semua tipu daya. Kamu mau melakukan apa untuk saya gitu. Dan jangan tunda-tunda lagi. Aku akan hadapi. Coba itu kan semangat seorang nabi yang hebat luar biasa tuh. Nah, yang semangat itu kan kita butuhkan dalam menjalani kehidupan. Maka ketika seseorang tidak tahu sejarah, apalagi anak-anak kita yang dilihat hari ini, misal kalau lihat medsos, dia lihat game K-pop ya. Iya, dia lihat K-pop, yang dia lihat drama-drama cengeng gitu. Iya, betul-betul. Maka kebayang akan seperti apa jadinya gitu. Maka kalau kita ingin membangun generasi yang tangguh, ya, yang cerdas, tangguh, punya akhlak mulia. Wah, masuk ya. Bukan sponsor ya. Mau tidak mau harus belajar sejarah. Artinya di rumah orang tua harus banyak bercerita juga. Oh, insyaallah. Sederhananya ya bercerita. Dan kita kepengen nih ngajak pendengar ya, betul. penonton kita, yuk kita belajar sejarah gitu. Kita dekatkan sejarah nih kepada pemirsa sekalian ya. Iya, kepada kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, ini kita baru batasin dulu nih ya. Insyaallah nanti kita akan lebih jauh lagi ya. Kita akan menggali lebih dalam lagi tentang sirah nabawiyah Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain, para sahabat. Kemudian dinasti berikutnya, wah ini keren banget nih, banyak sekali yang perlu kita gali. Hanya saja mungkin selama ini terpinggirkan. Maka harapannya ya jika nanti para penonton mensupport ya, menonton video ini, kemudian di-share, lalu komentar dengan penuh semangat. Kami juga insya Allah akan berusaha untuk menyajikan sejarah dengan konteks kekinian ya, relevan dengan kita. Jadi baru satu cuplikan episode Rasulullah saja itu relevan banget loh dengan kehidupan hari sekarang ya. Sebagai orang tua tentu butuh bagaimana pendidikan parenting itu bagaimana, ternyata ada di Rasulullah. Ketika seorang pemuda Gen Z yang mereka krisis identitas, bingung mau arahnya kemana hidupnya, ada di Rasulullah. Hanya saja kita tidak membaca sejarah, dan kita mungkin membaca sejarah itu kayak lurus-lurus saja gitu. Apa yang tertulis itu saja kita tahu, ternyata di balik itu ada hikmah-hikmah. Nah, maka insya Allah kita akan menyajikan hikmah itu ke hadapan pemirsa sekalian. Nah, baik Ustadz, mungkin itu saja nih berbincang-bincang kita hari ini. Nanti kita kupas lebih jauh lagi nih di berikutnya ya. Karena ngomong cerita tentang sejarah nih, kita sedang bercerita tentang masa depan sebetulnya. Bukan masa lalu ya? Bukan bercerita masa lalu. Kita cerita sejarah, kita sedang merencanakan, kita sedang mengambil langkah, kita sedang melakukan penyadaran untuk masa depan. Oke. Membaca sejarah, mengkaji sejarah merupakan cara untuk menyadarkan kita untuk masa depan. Bukan cerita masa lalu. Bukan cerita masa lalu. Oke, baik, pemirsa sekalian, itu saja. Terima kasih. Nanti kita tunggu episode berikutnya. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Nurul TV,